Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini teman-teman akan aku ajak sejenak keluar dari kesibukan diskusi lintas agama atau soal pengamatan kita terhadap pertempuran para pendeta ya. Kali ini akan aku ajak ke sebuah isu hukum nasional yang juga sangat penting. Jadi soal salah satu pasal yang ada di RUU KUHP, di mana dalam pasal ini juga sangat urgen lah untuk kita ikuti, yaitu soal pasal perzinahan. Jadi dalam RUU KUHP itu akan ada definisi ulang terhadap pasal perzinahan. Kalau di pasal 284 KUHP yang sekarang, warisan kolonial Belanda, jadi perzinahan itu diatur di pasal 284 KUHP yang sekarang masih berlaku di Indonesia. Ini warisan kolonial Belanda. Itu perzinahan itu hanya bisa dikenakan kepada dua orang yang melakukan hubungan seksual over spell, dengan syarat salah satu dari keduanya itu terikat perkawinan atau dua-duanya terikat perkawinan. Jadi mungkin teman-teman tidak sadar ya, perzinahan atau definisi perzinahan yang sekarang ini memang agak janggal, berbeda dengan ajaran-ajaran yang ada di agama, apalagi di agama Islam. Jadi sampai sekarang itu orang baru bisa dikenakan pasal perzinahan itu jika salah satu itu terikat perkawinan atau dua-duanya terikat perkawinan. Dan melalui rancangan undang-undang KUHP ke depan, karena bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini memang kepingin memiliki kitab undang-undang hukum pidana yang bikinan Indonesia sendiri, bukan warisan kolonial Belanda. Ada satu agenda untuk memperluas definisi zina, tidak sekedar kepada salah satu terikat perkawinan atau dua-duanya harus terikat perkawinan. Artinya perluasan definisi zina, perzinahan bisa dikenakan baik yang terikat perkawinan maupun yang tidak terikat dengan perkawinan. Kemudian karena bangsa Indonesia itu sebagai bangsa yang besar, sebagai negara yang terus berkembang peradabannya, sebenarnya sudah puluhan tahun lah kepingin mempunyai kitab undang-undang hukum pidana produk sendiri. Itu yang dikenal atau menjadi program, yaitu RUU KUHP, Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana. Kalau kemarin kita bicara LGBT, sekarang kita bicara soal perzinahan. Dalam RUU KUHP itu pada pasal draftnya ya, pasal 418 itu ada perluasan definisi zina, bahwa zina itu tidak akan hanya dikenakan kepada salah satu terikat perkawinan atau dua-duanya terikat perkawinan, tidak. Kepada orang yang tidak terikat perkawinan pun, jika melakukan hubungan seksual itu akan bisa dikenakan dengan pasal perzinahan. Kalau di pasal 418 ini lebih fokus kepada pasangan kumpul kebu atau yang biasa disebut dengan istilah kohabitasi. Jadi dalam pasal 418 KUHP, rancangan undang-undangnya yang sekarang masih digodok itu, belum disahkan itu, para pelaku kumpul kebo yang hidup bersama sebagai pasangan layaknya suami istri itu akan bisa dijerat dengan
pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda sesuai dengan ketentuan yang ada nanti. Jadi kalau RUU KUHP ini disahkan, maka pasangan kumpul kebo ini akan bisa dipidana. Kemudian di ayat 2-nya, itu ayat 1-nya, di ayat 2-nya itu yang bisa menuntut ini adalah suami atau istri. Karena pasangan kumpul kebo ini tidak mesti bujang, kadang juga punya suami atau punya istri. Kemudian orang tua, kemudian anaknya. Itu yang bisa melakukan penuntutan. Draft yang terbaru ini sedikit berbeda dengan draft beberapa waktu yang lalu. Kalau draft beberapa waktu yang lalu itu kepala desa bisa menuntut sepanjang mendapat persetujuan dari keluarga. Kalau draft yang terbaru tidak bisa. Kemudian tuntutan terhadap pelaku kumpul kebo ini itu bisa dicabut sebelum persidangan. Jadi ya sebagai salah satu umat Islam, ya aku bersyukurlah kalau peraturan atau pasal tentang pemidanaan terhadap para pelaku kumpul kebo ini nanti bisa disahkan. Rencananya Juli 2022 itu akan digodok dan disahkan. Semoga aja bisa disahkan. Karena yang namanya pasangan kumpul kebo ini juga menjadi penyakit masyarakat. Kemudian ya seperti biasa, setiap pasal yang sedang digodok atau akan diundangkan itu selalu memicu kontroversial, memicu polemik, memicu perdebatan pro kontra. Itu biasa. Dan dalam hal ini biasa pula ada pihak-pihak yang berkeberatan jika para pelaku kumpul kebo ini dipidana. Biasa selalu seperti itu. Tetapi sebagai umat Islam, karena aku meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang menciptakan manusia. Tentu ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan pedoman terbaik, pedoman yang sesuai dengan kehendak apa yang diciptakannya. Jadi ketika Allah melarang perzinahan, kalau dalam Islam itu tidak dibedakan ya, baik terikat perkawinan atau tidak, itu semuanya zina. Hanya istilahnya dibedakan. Kalau zinanya orang yang terikat perkawinan itu namanya zina muhson. Kalau zinanya orang yang tidak terikat perkawinan itu zina ghairu muhson. Dan alhamdulillah ya, jadi nilai-nilai Islam ini juga masuk menjadi atau menginspirasi ke dalam pasal-pasal yang ada di RUU KUHP. Salah satunya adalah perzinahan. Kalau kemudian ada polemik ya biarin aja lah kataku. Semoga aja pasal ini bisa segera disahkan, karena perzinahan itu akan merusak sendi-sendi kehidupan di masyarakat, dan ancamannya dari Allah itu akan menimpakan azab kepada para pelaku zina. Bahkan orang-orang baik yang hanya berdiam diri ketika dia punya kemampuan untuk merubahnya, tetapi dia berdiam diri, dia tidak melakukan apa-apa, dia juga akan terkena azab. Karena itu kita anggap ya, kita mensupport ini semua itu sebagai jihad konstitusional. Absurdlah kepada mereka-mereka yang tidak setuju mau bergelar profesor, doktor dan lain sebagainya. Tentu aku lebih memilih apa isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan seluruh perzinahan. Dalam sebuah hadis Nabi riwayat Imam Tabrani itu disampaikan, jika ada manusia yang melihat kemungkaran dan dia tidak mau mengubahnya, maka dia juga akan menerima azab itu. Dia akan ikut menerima konsekuensi dari azab itu karena berdiam dirinya itu. Bahkan di beberapa kitab pendapatnya seperti Ibnu Taimiyah dan beberapa fuqaha yang lain itu mengatakan, diamnya orang baik padahal dia punya kemampuan untuk
bersuara untuk mengubahnya itu, dia bisa dikategorikan sebagai setan akhros atau setan yang bisu. Itu teman-teman, setidaknya sebagai umat Islam kita memberikan support sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau bisa dengan bersuara, kalau tidak bisa bersuara dengan berdoa, kalau bisa menyerukan dukungannya ya jihad konstitusional, mensupport ini semua, memberikan dukungan luas ke media massa dan lain sebagainya, dengan harapan pasal-pasal di KUHP yang belum selaras dengan ajaran-ajaran Islam akan bisa dituangkan pasal-pasal baru yang lebih sesuai dengan substansi Islam. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.